teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua sehat dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Anastasia Randabatu dengan nomor standbook A25121023 dari program studi pendidikan kimia, jurusan matematika dan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 3 mata kuliah Kinetika Kimia akan mempresentasikan materi dengan tema jenis-jenis reaksi dan mekanisme reaksi. Simak berikut penjelasannya. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri Anastasia Randabatu, yang kedua Nur Indah, yang ketiga Tria Tesalonika Potaka, yang keempat Nurul Hajarwati Alwi, dan yang kelima Ayu Nur Azizah. Jenis-jenis reaksi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, jenis reaksi yang pertama adalah reaksi orde 1 reversibel. Yang dimaksud reversibel di sini adalah ketika suatu reaksi dari reaktan menjadi produk dan produk menjadi reaktan itu terjadi secara simultan. Produk di sini disimbolkan dengan huruf A dan produk dilambangkan dengan huruf B, di mana A K1 menuju produk B itu terjadi reaksi bolak-balik ketika B pada K2 kembali lagi menjadi A. Sehingga dapat diambil persamaan laju reaksinya adalah D konsentrasi A per dt sama dengan min K1 konsentrasi A ditambah K2 konsentrasi B. Nah, pada dB per dt sama dengan K1 konsentrasi A dikurangi K2 konsentrasi B. Reaksi yang kedua adalah reaksi orde 1 berurutan, di mana ketika A itu menjadi B dan B menjadi C. A menjadi B pada konstanta laju 1 dan B ke C itu pada konstanta laju 2. Disebut berurutan karena A menjadi B dan B menjadi C. Dapat ditarik persamaan laju reaksinya adalah D konsentrasi A per dt sama dengan K1 konsentrasi A dan dB per dt sama dengan K1 konsentrasi A dikurangi K2 konsentrasi B, dan dC per dt sama dengan K2 konsentrasi B. Pada konsentrasi laju reaksi B pada dB per dt ini terjadi reaksi bolak-balik karena B pada konstanta laju 2 menjadi C dan kembali pada konstanta laju 1 ketika B menjadi A. Selanjutnya jenis reaksi orde 1 yang paralel. Nah, ini terbagi menjadi dua ketika dimana reaksi orde 1 yang paralel pada reaktan yang sama dan reaksi orde 1 yang paralel pada produk yang sama. Bisa kita lihat pada reaksi orde 1 yang paralel pada reaktan yang sama ketika A menjadi B pada konstanta laju 1 dan A menjadi C pada konstanta laju 2. Dan bisa kita lihat juga pada reaksi orde 1 paralel kepada produk yang sama ketika A menjadi B pada konstanta laju 2 dan A menjadi C pada konstanta laju 1. Pada PPT ini dimana ditunjukkan dengan reaksi bercabang, sehingga dapat diambil persamaan laju reaksinya ketika D konsentrasi A per dt sama dengan min K1 konsentrasi B dikurangi K2 konsentrasi C. Pada D konsentrasi B per dt sama dengan K1 dikali konsentrasi A. Pada D konsentrasi C per dt sama dengan K2 konsentrasi A. Sebelum masuk pada jenis reaksi yang keempat atau reaksi rantai, sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu reaksi berantai. Nah, reaksi berantai adalah
zat antara yang dihasilkan dalam suatu tahap menghasilkan zat antara yang relatif dalam tahap berikutnya, dan kemudian zat antara itu menghasilkan zat antara reaktif lainnya, dan seterusnya. Nah, zat antara yang berperan dalam perlambatan rantai dapat berupa radikal, ion, atau neutron pada peleburan inti. Nah, penggolongan dalam tahap reaksi ini dibagi menjadi 4, di mana tahap pertama adalah tahap inisiasi atau pemula, adalah reaksi yang menghasilkan zat antara reaktif. Nah, yang kedua tahap propagasi atau perambatan adalah reaksi zat antara dengan bereaksi menghasilkan produk yang diinginkan. Tahap yang ketiga adalah tahap inhibisi atau penghambatan, adalah reaksi zat antara dengan produk yang diinginkan sehingga jumlah produk yang diinginkan berkurang. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap terminasi atau pengakhiran, adalah reaksi sesama zat antara menghasilkan molekul stabil. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa reaksi rantai ini terjadi beberapa mekanisme reaksi pada reaksi seperti yang tertera di layar, bahwa Br2 pada konstanta laju 1 itu menjadi 2Br radikal. Radikal ini ditunjukkan dengan tanda titik di bagian atas molekul. Reaksi pertama yang terjadi disebut dengan tahap inisiasi atau pemula. Tahap yang kedua adalah tahap propagasi, adalah reaksi zat antara dengan bereaksi menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, pada reaksi berantai yang ada di mana H2 ini berperan sebagai pereaksi dan menghasilkan HBr plus H radikal. Begitupun dengan reaksi-reaksi selanjutnya. Nah, sehingga didapatkan persamaan laju reaksinya ini menggunakan metode steady state, di mana D konsentrasi HBr ini per dt sama dengan 2K2 per K1 per K5 1/2 konsentrasi Br2 setengah H2 konsentrasi H2 per 1 ditambah K4 per K3 dikali konsentrasi HBr per Br2. Selanjutnya yaitu mekanisme reaksi. Apa yang dimaksud dengan mekanisme reaksi? Mekanisme reaksi adalah kumpulan atau serangkaian reaksi-reaksi sederhana atau Landmanter yang menerangkan reaksi secara keseluruhan. Nah, melalui ini kita dapat menentukan cara order reaksi dan persamaan laju reaksi dari mekanisme reaksi. Nah, mekanisme reaksi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu cara kesetimbangan, yaitu dilakukan dengan tahapan sebagai. Dan cara yang kedua itu cara pendekatan keadaan tunak atau steady state. Untuk teman-teman lebih paham, di sini saya akan memberikan dua contoh. Nah, contoh yang pertama, ketika suatu reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Nah, ini berlangsung dalam dua tahap, di mana A reaksi bolak-balik terhadap 2X itu berlangsung secara cepat, dan X ditambah B pada konstanta laju 2 menghasilkan C ditambah D itu berlangsung secara lambat. Nah, tentukan persamaan laju reaksinya. Dapat dijawab dengan D per konsentrasi R per dt itu K1 konsentrasi X kuadrat ditambah K1 konsentrasi A dikurangi K2 konsentrasi B dikali konsentrasi X, menghasilkan sehingga nilai akhirnya adalah min K2 per dalam kurung K1 per K min 1 1/2 konsentrasi A 1/2 dikali konsentrasi B. Selanjutnya contoh soal yang kedua, yaitu pada temperatur dan tekanan tertentu di metil eter C2H5O C2H5 mengalami penguraian sesuai dengan reaksi C2H5O C2H5 menghasilkan C2H6 plus CH3COH dan mengikuti mekanisme reaksi berikut ini. Nah, kemudian ditanyakan sebutkan zat antara masing-masing tahapan reaksi dan turunan persamaan laju reaksi atau hukum laju reaksi yang sesuai dengan mekanisme reaksi tersebut. Sehingga dapat diselesaikan dengan cara berikut ini. Di sini yang berperan sebagai zat antara adalah CH3 dan CH2OC2H5. Dari konsentrasi CH3 per dt ini didapatkan persamaan 1, dan
pada zat antara CH2OC2H5 per dt ini didapatkan persamaan 2, kemudian dijumlahkan menghasilkan CH3 pada persamaan 3. Kemudian substitusi persamaan 3 ke persamaan 1 yang didapatkan, sehingga didapatkan hasil itu konsentrasi CH2OC2H5 itu sebagai persamaan 4. Selanjutnya kita mencari persamaan 5, yaitu yang didapatkan dengan DC2H5OC2H5 per dt. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut, kemudian disubstitusi persamaan 3 ke persamaan 5, sehingga didapatkan persamaan 6, yaitu min K2K1 konsentrasi CH2OC2H5 kuadrat per K4 konsentrasi CH2OC2H5. Kemudian persamaan 6 ini disubstitusi persamaan 4 ke persamaan 6, sehingga hasil akhirnya didapatkan K1 K2 per K3 per K4 1/2 konsentrasi CH2OC2H5. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga ini bermanfaat bagi semuanya. God bless you.